Kalian pasti banyak yang nggak tahu, dua sosok yang bakal gue sebutin ini itu merupakan sosok yang benar-benar berbeda. Dan sayangnya banyak literasi, banyak kepercayaan masyarakat, banyak persepsi masyarakat yang menganggap dua sosok ini sebenarnya sama. Tapi ternyata sosok ini itu benar-benar berbeda. Ya memang sama sih, sama-sama menguasai pantai selatan. Kalian pasti tahu kan? Ada Nyi Roro Kidul dengan Sri Kanjeng Ratu Kidul. Yang dimana sosok ini tuh sebenarnya sangat-sangat berbeda. Yang dimana sosok satunya itu merupakan sosok roh suci, dan yang satunya adalah sosok jin yang sebenarnya dikuasai oleh si roh suci ini. Nah, gimana tuh? Buat kalian yang penasaran, tetap stay tune di sini, di episode ini, karena gua Wicak Tebo yang pasti akan memberikan informasi, cerita-cerita tentang ya literasi-literasi berkaitan tentang misteri dan legenda. Baik itu sosok, baik itu cerita, kerajaan, dan lain-lain lah pokoknya. And welcome back to Rumpot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wicak Tebo yang sudah tidak lama ada di frame, karena kalau kalian scroll tuh ke bawah-bawah tuh, oh ya, bagian gue tuh udah beberapa episode gitu ketinggalan. Karena ya beberapa kesibukan saya akhir-akhir inilah, dan beberapa kejadian yang memang tidak kita inginkan gitu. Sampai akhirnya gua kembali lagi di depan frame kalian, di depan layar YouTube, di layar HP. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita, sebuah legenda, sebuah informasi, sebuah literasi yang berhubungan dengan sosok yang tadi gue udah sebutkan di depan, yaitu sosok Nyi Roro Kidul dengan Sri Kanjeng Ratu Kidul. Ya, nggak usah dikat lah kayak gitu. Nah, sebenarnya sosok ini tuh benar-benar berbeda gitu, dan kita tim Rumput itu sudah merangkum informasi-informasi tentang dua sosok ini, yang dimana banyak banget literasi-literasi tentang dua sosok ini, dari Baba Tanah Jawi, dari Wikipedia, dari Google. Bagus ya gue ya. Tapi memang banyak banget literasi-literasi yang mengungkapkan tentang sosok Nyi Roro Kidul dengan Sri Kanjeng Ratu Kidul ini sendiri gitu. Yang memang di mana dua sosok ini merupakan penguasa di pantai selatan, di laut selatan gitu. Dan sebenarnya berbeda adalah tingkatannya. Mana yang bos, mana yang karyawan. Kan itu dia pertanyaannya. Oke, gue nggak akan berbasa-basi lagi untuk membahas sosok ini gitu. Nah, sosok ini tuh sebenarnya masih memiliki daya tarik yang luar biasa kuat gitu bagi masyarakat pada umumnya. Dan terutama bagi gue juga yang pernah tinggal di Yogyakarta pada khususnya gitu. Jadi memang masyarakat di Jogja itu memang bukan sesuatu hal yang tabu, bukan hal yang disembunyikan, bukan sebuah rahasia ketika kita membahas tentang si sosok ini gitu, sosok Nyi Roro Kidul. Cuma karena informasi-informasi yang terbatas, mereka orang-orang itu tidak tahu kalau ternyata ada sosok lain yang sebenarnya ada di baliknya Nyi Roro Kidul, yaitu Sri Kanjeng Ratu Kidul. Nah, sosok ini itu sebenarnya merupakan sosok legenda yang ada di Jawa, Bali, dan Sunda gitu, yang dimana sebenarnya sosok ini tuh lebih tua daripada kerajaan Mataram Islam yang udah ada sekitar abad 16-an lah. Nah, memang masyarakat Jawa dan Sunda terutama itu memiliki visualisasi terhadap sosok ini, yaitu ya memilih pakaian hijau, gaun hijau, selendang hijau, dan seorang sosok yang sangat-sangat cantik gitu. Dan ya memang ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang berkaitan tentang Nyi Roro Kidul ini. Nah, meskipun demikian nih, sebenarnya
peneliti antropologi dan kultur masyarakat Jawa Sunda itu tuh menganggap legenda Ratu Pantai Selatan ini itu tuh kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik ya prasejarah yang memang jauh ada sebelum masa pra-Hindu Buddha gitu. Ya berasal dari sekitaran Samudra Selatan, dan ya memang ada banyak yang kita tahu kalau memang sosok ini tuh berasal ya penguasa Samudra Hindia, keren banget nih Hindianya. Nah, yang tadi gue bilang nih, banyak masyarakat Jawa yang menganggap kalau memang Ratu Pantai Selatan itu adalah Nyi Roro Kidul. Pasti banyak kan ya. Ya bukan cuma masyarakat Jawa doang, bahkan masyarakat luar pun yang pastinya jauh dari informasi ini itu menganggap bahwa sosok yang ada di balik layar itu adalah Nyi Roro Kidul, padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, tapi sebenarnya sebutan untuk Ratu Pantai Selatan itu tuh sempat gue bahas tadi, itu ada di dua sosok yang berbeda meskipun sama-sama penguasa gitu, yaitu Nyi Roro Kidul dengan Sri Kanjeng Ratu Kidul. Banyak lah yang bingung kenapa gue ulang-ulang terus gitu, karena memang dua sosok ini sangat-sangat berbeda. Dan ketika gue menelusuri tentang informasi ini, gue juga ya sempat, oh ternyata kayak gitu ya, oh ternyata kayak gini ya. Memang ketika gue nemu informasi ini, itu tuh banyak persepsi-persepsi atau banyak literasi-literasi yang berkaitan dengan informasi ini. Ada lagi yang mungkin nyiblorong dan lain-lain gitu, ya itu ya berkaitan lah sebenarnya. Nah, untuk di awal gue bakal bahas sedikit tentang Sri Kanjeng Ratu Kidul nih. Jadi Sri Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan sosok roh suci yang ya dia mempunyai sifat yang baik gitu, terus juga sifat mulia lah pada dasarnya gitu, dan dia berasal dari langit yang ya tingkatannya paling tinggi lah gitu. Dan ia pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri, ya sosok-sosok yang ya beda-beda gitu lah. Ya mungkin dia turun di negara lain gitu, mungkin turun di Mesir jadi siapa gitu kan, jadi siapa Son di Mesir Son? Kameramen gue di mana nih? Siapa Son yang di Mesir? Oh, Cleopatra. Siapa tahu sosok Cleopatra itu sebenarnya adalah Nyi Roro Kidul. Ya banyak lah gitu. Jadi si sosok ini, si Sri Kanjeng Ratu Kidul ini itu bukan sebenarnya sosok tunggal yang tidak berdiam diri gitu. Nah, memang pada umumnya nih dia muncul ketika akan terjadi sesuatu kejadian. Biasanya dia akan memberikan isyarat atau peringatan, ya semacam entah bencana, entah apapun itu gitu. Nah, dalam mitologi Jawa juga Sri Kanjeng Ratu Kidul ini itu merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu namanya. Dan dia diberi tugas itu sebagai, kalau banyak kalian pasti wow gitu. Dia diberi tugas itu sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri, yang bahasa umumnya itu adalah Dewi Kesuburan. Nah, Sri Kanjeng Ratu Kidul ini itu diberi kekuasaan ya. Dia entah diberi kekuasaan atau dia memang berkuasa. Dia berkuasa atas ombak atau ya bisa dibilang inilah ya, laut lah ya. Bukan cuma ombaknya tapi lautnya. Dia menguasai laut di Samudra Hindia. Dan istananya ini itu terletak di jantung samudranya. Gede banget berarti ya. Menurut kepercayaan Jawa nih, terutama Jawa Tengah, pusat Jawa, antara Jogja, Solo, Semarang, dan sekitarnya, dia ini dipercaya sebagai pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram dan keturunannya. Dan bukan cuma Raja Mataram, dia juga menjadi pasangan spiritual dari Keraton Surakarta, yang dimulai saat dulu tuh pertama kali adalah Panembahan Senopati. Tapi kini nih, ia dipandang tuh sebagai ibu spiritual. Jadi mungkin karena udah kelamaan kali ya, masa pasangan dulu gitu. Jadi ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja gitu. Jadi udah bukan jadi pasangan spiritual lagi, tapi sosok ibu lah, karena yang mengayomi mereka gitu mungkin. Nah, kedudukannya ini itu berhubungan dengan sebuah hutan gitu, yang bernama Hutan Krendawahana.
Yang dalam pewayangan itu disebut juga sebagai alas sentra Gondomayit atau dandang Magore Kahyangan atau tempat tinggal bersemayannya Betari Durga Permonim atau ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata, ya kayak demit, hantu, prewangan, terus juga ilu-ilu, banaspati, wedon, jerangkong, ya pokoknya berkaitan dengan dunia gaib gitulah. Jadi dia tuh penguasa dunia tak kasat mata. Nah, Keraton Surakarta nih menyebutkan Ratu Kidul itu sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono atau Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Hadisari. Nah, ia dipercaya itu mampu berubah wujud menjadi wanita cantik banget yang kita tahu, yang ya ada banyak gambar bertebaran di mana-mana. Terus juga sekaligus ya beberapa hari sekali dia bakal menjadi sosok nenek-nenek atau ya mungkin mak lampir kali ya, sosok mak lampir itu kali ya. Nah, Sultan Hamengkubuwono ke-9 nih, ia juga menggambarkan pengalaman spiritualnya, pertemuannya dengan sang ratu gitu. Dan ia, menurutnya, ia dapat berubah wujud menjadi seorang wanita muda ketika malam bulan purnama gitu. Dan sebagai wanita tua di waktu lainnya, ya di hari-hari tertentu mungkin. Dan Babat Diponegoro sendiri itu menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului dengan pancaran sebesar sinar yang bisa kalau orang-orang bilangnya, ada beberapa orang itu bilangnya adalah cahaya wangsit. Bagi yang tahu namanya Ndaru. Kalau dalam Jawa, kalau di Jawa, Ndaru itu merupakan cahaya wangsit sebagai pertanda. Misalkan contoh, ketika ada pemilihan ketua atau pemilihan pemimpin gitu. Nah, hari sebelum pemimpin itu dilantik atau terpilih, itu biasanya ada sinar yang masuk ke dalam rumah tersebut, gitu. Masuk ke dalam rumah si calon pemimpin ini. Jadi ada beberapa pemimpin, dan ada salah satu yang dimasuki sinar itu. Nah, itu yang namanya Ndaru. Atau kalau orang-orang Jawa pada umumnya itu nyebutnya itu cahaya wangsit. Ya memang ada beberapa orang yang percaya atau tidak dengan Ndaru ini gitu ya. Nah, itu dia sedikit tentang Sri Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kita akan kembali atau kita akan bercerita tentang Nyi Roro Kidul itu sendiri. Yang dimana sosok Nyi Roro Kidul itu sering disamakan dengan Sri Kanjeng Ratu Kidul. Nah, banyak versi memang tentang Nyi Roro Kidul ini gitu. Dari asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul itu sendiri juga memang tidak diketahui sejak kapannya. Nah, salah satu versi yang paling banyak diketahui nih tentang sosok ini itu cerita rakyat Sunda yang menceritakan tentang Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Lalu ia melompat ke laut yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Dan para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang sangat-sangat melegenda di zaman sekarang. Nah, ternyata nih, memang ada versi yang serupa gitu. Yang versi yang akan gue ceritain ini itu sebenarnya banyak juga, dan gue sebenarnya taunya adalah versi setelah ini gitu. Versi yang akan gue ceritakan gitu. Jadi ada versi yang menyebutkan tentang si Putri Kadita, seorang putri. Dia tuh putri tunggal dari Raja Mundingwangi dari Galuh, Pakuan, Kerajaan Galuh Pakuan. Itu karena kecantikannya, ia dijuluki sebagai Dewi Matahari. Tapi meskipun mempunyai wajah yang cantik, Raja Mundingwangi ini itu merasa sedih karena ia tidak memiliki seorang putra yang dapat menggantikan kedudukannya nanti sebagai seorang raja. Akhirnya sang raja ini itu menikah lagi bersama seorang wanita bernama Dewi Mutiara, dan mendapatkan seorang putra akhirnya dari pernikahan tersebut gitu. Nah, si Dewi Mutiara ini, si ibu tirinya ini itu ingin putranya tuh naik tanpa ada hambatan sebenarnya. Jadi ya mulus lah, jangan karena ada
si Putri Kadita tadi kan gitu, dia pikir Putri Kadita tadi akan menjadi hambatannya dia. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menyingkirkan Putri Kadita. Si Dewi Mutiara ini itu menghadap raja dan memohon atau memintanya untuk menyuruh Putri Kadita itu pergi dari istana gitu. Tapi ya jelaslah permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Raja Munding gitu. Nah, akhirnya ketika ditolak, ya si Dewi Mutiara ini tuh oke gitu. Jadi dia nggak ambil pusing ketika raja ada penolakan dari raja, dia cuma senyum, ya udah akhirnya dia pergi gitu. Dan raja jelas lah ya, dia tidak mau bertindak kasar kepada putrinya. Ya akhirnya si Dewi Mutiara ini dengan ya mungkin ya oke kalau gitu. Jadi dia tuh mencoba cara lain, cara yang ya cara kasar lah, akhirnya cara kasar. Dia menemui seorang dukun atau ahli tenung, ya yang kita tahu lah gitu, atau paranormal dan sebagainya gitu. Dia meminta kepada dukun itu untuk mengguna-gunai si Putri Kadita. Dan pada malam harinya ketika permintaan itu dilakukan oleh si dukun, si Putri Kadita itu merasakan tiba-tiba gatal di sekujur tubuhnya gitu. Dan gatalnya itu kalau kita ya mungkin tahu penyakit kulit gitu, terus akhirnya pecah-pecah gitu, dan gatalnya itu jadinya berbau busuk karena digaruk-digaruk, terus jadinya luka dan bernanah gitu. Dan akhirnya baunya itu menyebar di seluruh istana gitu. Nah, Putri Kadita nih ya akhirnya cuma bisa menangis saja karena dia nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, raja yang panik itu mengundang tabib untuk menyembuhkan Putri Kadita sebenarnya. Dan raja sadar nih bahwa penyakit tersebut tuh nggak wajar sebenarnya. Pasti berasal dari teluh atau guna-guna. Nah, disitulah Dewi Mutiara memanfaatkan momennya. Dia memaksa sang raja untuk mengusir Putri Kadita karena dia berpikir jangan sampai Putri Kadita itu mendatangkan kesialan bagi kerajaan. Gitu. Karena sang raja juga menginginkan putrinya itu nggak jadi gunjingan orang nih, ya akhirnya dia terpaksa meminta Putri Kadita, ya dimana dia menyetujui usulannya dari Dewi Mutiara tadi, dia meminta Putri Kadita untuk mengasingkan dirinya. Ya akhirnya dengan terpaksa juga, dengan kerelaan hatinya, Putri Kadita akhirnya berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir dia nggak bisa menangis lagi. Tapi kepergiannya dia tuh sebenarnya dia nggak ngerasa dendam kepada ibu tirinya, meskipun dia tahu ya kalau itu merupakan usulan ibu tirinya gitu. Dia nggak ngerasa dendam gitu, melainkan malah dia tuh meminta kepada Sang Hyang Kersa itu untuk mendampingi dirinya selama perjalanan dan menanggung penderitaannya itu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue tanggung gitu penderitaan ini. Yang penting lu temenin gua gitu loh, ke Sang Hyang Kersa ini. Ya ke Sang Hyang Kersa ya mungkin dewa nih, dewa atau Tuhan lah kalau bahasa kitanya. Nah akhirnya nih selama hampir 7 hari 7 malam akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Di saat ia lagi ngeliatin ombak nih, lagi ngeliatin air bengong, wih kok indah banget gitu, dan terus juga bersih gitu, jernih ya. Zaman dulu belum ada sampah kali ya, nggak ada botol aqua, nggak ada sampah-sampah pisang gitu, nggak ada zaman dulu. Nah tiba-tiba ia seolah tuh mendengar suara gaib gitu, kayak menuntun dia atau menyuruh dia tuh untuk terjun ke dalam laut selatan. Nah, tanpa pikir panjang nih, karena mungkin dia sudah mulai frustasi, dia mulai pasrah lah, bukan frustasi, karena dia udah mulai pasrah, ya udahlah. Dia mencoba mengikuti suara itu, dan tanpa pikir panjang, si Putri Kadita akhirnya melompat dan berenang ke dalam air gitu. Dan ternyata air Samudra Selatan itu melenyapkan penyakit kulitnya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di tubuhnya. Malahan ya, malah membuatnya jadi lebih cantik. Dan saat itu ia memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi
yang sekarang kita sebut sebagai Nyi Roro Kidul, yang akhirnya dia hidup abadi dan ternyata kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus itu dikaitkan dengan legenda ini. Dan ada juga nih sebenarnya cerita lainnya, literasi lain yang menceritakan tentang kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Kalijaga gitu. Jadi dikisahkan Sunan Kalijaga ini memiliki hubungan mendalam dengan Nyi Roro Kidul gitu. Jadi karena aspek yang sama, elemen yang sama yaitu air, sama-sama air ya. Kita tahu Nyi Roro Kidul dia penguasa pantai selatan dan Sunan Kalijaga dia ya ada filmnya juga kan, dia tuh menjaga kali gitu, namanya Kalijaga kan, penjaga kali gitu, dia yang bertapa di pinggir kali gitu sampai disebut sebagai Kalijaga gitu. Nah, karena kesamaan aspek itulah makanya Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul itu sebenarnya punya kesamaan, ya ibaratnya dekat secara elemen. Nah, makanya Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul itu sangat dekat gitu, karena dulunya Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601, pendiri ekspansi Imperial Mataram mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, yaitu ya Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul gitu di Pemancinang di selatan Jawa gitu kan, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Nah, ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menurut catatan sejarah nih ya, mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa gitu. Nah sekarang nih, setelah kita membahas tentang Nyi Roro Kidul dan Sri Kanjeng Ratu Kidul, gue akan membahas tentang mitos dari pantai selatan itu sendiri, karena memang pantai selatan menjadi sebuah sosok atau sebuah momok yang yang naikin sosok si Nyi Roro Kidul itu sendiri gitu. Nah kalau kita bahas nih ya tentang pantai selatan, ya sebenarnya udah pada tahu ya mitosnya apa ya kalau di pantai selatan. Aksesoris hijau, baju hijau, celana renang hijau, ban hijau gitu. Yang ya nggak bisa lah gitu, nggak bisa kita pakai di pantai selatan, nggak bisa kita gunakan. Bukan nggak bisa ya, lebih tepatnya nggak boleh lah, nggak boleh kita gunakan gitu. Karena kenapa? Masyarakat sekitar atau legenda mitos mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu juga dia berpakaian hijau gitu, dan jangan sampai menjadi sasaran dari Nyi Roro Kidul gitu untuk ditarik ke istana gaibnya. Jadi menurut mitos, menurut cerita gitu. Dan mungkin orang-orang ditarik itu bakal dijadiin pelayannya si Nyi Roro Kidul itu sendiri gitu. Nah sebenarnya nih, pada dasarnya sebenarnya karena gue orang lapangan juga gitu, sebenarnya mitos hijau itu bukan sebuah hal yang masuk akal sebenarnya ketika kita tarik pada fakta gitu, ketika kita tarik pada sebuah ilmu atau sains gitu. Karena memang di pantai selatan itu airnya itu kalau kita lihat ketika dia terkena sinar matahari itu ngebuat air lautnya itu tuh terlihat keruh gitu, karena jadi agak-agak kehijauan gitu kan. Jadi karena di pantai selatan strukturnya itu rata-rata adalah karang dan rumput laut, yang dimana ketika dia kena matahari warna lautnya pasti akan lebih memudar atau lebih gelap. Nah dikhawatirkan ketika kita pakai atribut hijau itu sangat sulit untuk ditemukan SAR. Jadi memang pakaian-pakaian hijau itu ya nggak kelihatan lah gitu ketika mau dicari oleh tim SAR gitu. Sama kayak misalkan kalau di gunung gitu ya, diusahakan jangan menggunakan baju hijau atau biru. Yang disarankan adalah warna orange gitu, karena warna orange itu yang paling gampang ditemukan, dan tidak ada warna orange di dalam struktur warna pada gunung maupun di laut juga gitu ya. Jadi makanya tim SAR itu pada pakai oren gitu. Baywatch juga pakai oren. Ada anak 90-an tahun nih Baywatch nih. kita tungguin ya. Pak, ada kameramen kita anak tahun 90-an juga dia pasti tahu Baywatch. Lo nungguin bagian ini kan, Son? Bagian lagi lari-lari kan, nyelamatin orang. Ya gitulah. Nah,
Tapi meskipun sudah ada fakta sainsnya, tapi ya memang masyarakat kita kali ya masih percaya dengan mitos, masih percaya dengan legenda, masih percaya dengan fakta-fakta mistik dibanding fakta-fakta ilmiah. Makanya mereka lebih percaya bahwa warna hijau itu akan ditarik, ya dalam tanda kutip ya, ditarik oleh Nyi Roro Kidul ke dalam istananya. Menurut mereka seperti itu. Nah, selesai nih, gue berbicara tentang mitos dan asal-usulnya tentang Nyi Roro Kidul. Nah, gue akan beralih sedikit masuk ke tempat-tempat yang memang dipercaya sebagai tempat bertemunya atau ya orang-orang tertentu yang ingin bertemu dengan si Nyi Roro Kidul ini. Ya, baik Nyi Roro Kidul atau Sri Kanjeng Ratu Kidul ya. Karena kesimpang siuran informasi yang tidak kita tahu gitu. Yang pertama ada Parangtritis, Pantai Parangtritis. Ya, udah hal yang umum lah ya kalau Pantai Parangtritis merupakan menjadi base utamanya dari Nyi Roro Kidul. Yang dimana cerita yang menyebar di masyarakat, Parangtritis merupakan istana atau istana utamanya yang ada di Laut Selatan gitu. Nah, dipercaya juga bahwa Parangtritis itu merupakan gerbang untuk menuju ke istananya tersebut. Dan karena Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau, makanya pantang di area tersebut di Parangtritis, ya pasti orang-orang Jogja terutama udah tahu lah ya, kalau tidak boleh menggunakan baju hijau ataupun atribut hijau yang lainnya gitu. Ya mungkin sebagai bentuk hormat lah ya terhadap sang penguasa lautan. Jadi akhirnya ada juga ritual lain kayak larung sesaji, terus juga ya ritual-ritual yang berkaitan tentang pantai selatan gitu, terutama di malam 1 Suro gitu. Ada beberapa informasi yang gue tahu karena memang pantai selatan atau Parangtritis itu bergaris lurus dengan keraton dan juga Gunung Merapi gitu, yang mungkin di mana hal itu tuh menjadi sebuah satu keterkaitan yang sama gitu. Sebenarnya nih ya, ini ada salah persepsi lagi. Sebenarnya bukan Parangtritis. Kalau yang tahu nih ya, kalau orang Jogja pasti tahu. Sebenarnya adalah Pantai Parangkusumo yang merupakan gerbang dan satu garis lurus dengan keraton dan Gunung Merapi gitu. Ya ini lagi-lagi ya, ada kesalahan kecil sebenarnya karena Parangtritis dan Parangkusumo itu tuh berdekatan gitu, bersampingan gitu. Dan memang orang lebih familiar dengan Parangtritis. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Nyi Roro Kidul atau istananya Nyi Roro Kidul, itu garis yang lurusnya adalah di Parangkusumo. Karena di Parangkusumo itu ada sebuah ya semacam monumen atau altar lah, kalau kita sebut altar, yang dimana itu menjadi tempat ritualnya gitu. Oke, kita beralih ke tempat yang kedua, itu adalah Hotel Inn Samudra. Ya, ini informasi lama sebenarnya. Nah, Hotel Inn Samudra ini terkenal sebagai salah satu tempat untuk menemui sosok si penguasa pantai selatan ini gitu. Berada di kawasan Pelabuhan Ratu. Bagi orang-orang Pelabuhan Ratu pasti tahu lah ya, familiar dengan hotel ini. Hotel Inn Samudra ini sebenarnya menawarkan fasilitas-fasilitas yang oke gitu, karena dia termasuk hotel yang berbintang. Nah, hotel ini juga terkenal karena menyiapkan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Nah, memang mitosnya itu salah satu tempat yang dipercaya oleh sekitar nih sebagai tempat istirahat dalam tanda kutip. Nah, kan tempat istirahat nih itu ada di kamar nomor 308. 308 ya. Itu yang pasti yang kamar 307, 309 tuh sebelah-sebelahan pusing tuh pasti itu udah kalau dapat kamar segitu tuh. Waduh, gue sebelahan ya sama Nyi Roro Kidul nih katanya. Makan breakfast bareng kan. Ya itulah akhirnya, karena itulah kamar ini pun malah sebenarnya kamar itu bukannya malah jadi sepi, bukannya malah jadi terlarang, malah kamar itu malah jadi rame banget gitu, dipesan oleh ya orang-orang yang minta ilmu, orang-orang yang berdoa gitu, malah bisa dipesan ya untuk hal-hal kayak gitu. Nah, yang ketiga ada Keraton Surakarta Hadiningrat. Ya, kita tahu lah.
Tadi kita juga udah sempat bahas juga karena keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul dengan Jogja dan Surakarta. Nah, jika kalian nih, kalau berkunjung ke Solo, itu sebenarnya nggak ada salahnya kalau kalian coba untuk ke Keraton Surakarta Hadiningrat gitu, atau Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, secara arsitektur nih, Keraton Kasunanan Surakarta itu nawarin arsitektur yang sebenarnya ada sentuhan Eropa kalau kalian ke sana gitu. Dan sayang aja kalau dilewatin, kalau kalian ke sana terus nggak mampir tuh sayang aja gitu. Karena kalian bisa ngelihat, ya bisa dibilang keindahan arsitektur yang ada di sana gitu. Nah, sebenarnya salah satu hal yang menarik yang bisa kamu temuin di keraton tersebut itu adalah kisah mistis tentang panggung Sanggabuana namanya, yang ada di area keraton ini. Konon, panggung ini tuh menjadi tempat bercengkrama lah antara Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu. Nah, menurut legenda nih yang dipercaya oleh masyarakat setempat, Ratu Pantai Selatan itu akan datang di panggung Sanggabuana itu setiap bulan purnama gitu. Sang Ratu akan hadir ya dalam sosok wanita muda, cantik pastinya. Terus dan ketika menjelang dini hari, Ratu akan berubah menjadi wanita tua renta. Ya nggak lucu juga sih. Ya kalau kebayang gitu kan, ayo kita jalan pacaran gitu dari pagi sampai malam gitu kan, terus pas dini hari yang digandeng tiba-tiba tangannya keriput kan nggak lucu juga ya. Nah, yang keempat tuh ada Pantai Karanghawu. Ya sebenarnya nggak kalah mistis juga sih dengan pantai-pantai yang lainnya gitu. Nah, Pantai Karanghawu ini itu berada di Sukabumi, Jawa Barat, yang disebut juga sebagai salah satu spot yang diyakini sebagai tempat bermukimnya Kanjeng Ratu nih. Hal itu membuat ya banyak peziarah yang datang ke sana untuk melakukan ritual kayak mandi suci lah di tepi batu karang gitu. Ya banyak lah orang-orang yang pengen berilmu, orang pengen berdoa gitu, itu datang ke sana gitu. Ya kayaknya tempat-tempat yang tadi gue sebutin juga rata-rata orang-orang pengen berilmu kayaknya. Apa orang-orang ilmu, bukan orang pengen berilmu. Orang-orang ilmu kalau pengen berilmu mah kampus ini aja. Nah, yang selanjutnya nih, ada satu lagi pantai yang memang diyakini menjadi salah satu pintu gerbang untuk bertemu sang penguasa pantai selatan nih, yakni Pantai Sembukan. Jadi lokasi dari pantai ini itu berada di ujung Wonogiri, Jawa Tengah. Selain menawarkan ya biasa wisata alam, pesona alam, ya keindahan-keindahan alam yang menakjubkan. Kalau kalian yang pernah ke sana, saya pernah ke sana juga. Itu tuh pantai itu tuh sebenarnya punya aura mistis gitu yang cukup kuat gitu di sana. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh, ternyata ya banyak tokoh-tokoh spiritual itu yang datang rutin gitu ke sana, kesembukan untuk melakukan ritual gaib. Lagi-lagi ritual gaib. Mitosnya, Pantai Sembukan itu dianggap sebagai pintu ke-13 untuk bertemu dengan Sang Ratu Laut Selatan. Memang konon tempat ini dulunya juga sering digunakan oleh raja-raja Kasunanan untuk bertemu dengan Sang Ratu. Nah, pada malam 1 Suro, semua orang di Keraton Surakarta akan datang ke pantai ini untuk bawa sesaji atau sesajen. Sesajen itu ya menjadi simbol rasa hormat mereka lah yang mereka tujukan kepada penguasa lautan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tarik garis kesimpulan sih, sebenarnya percaya atau nggak percaya, tapi memang masyarakat setempat meyakini gitu jika kelima tempat tadi yang gue sebutin tadi itu menjadi tempat bersemayamnya atau tempat ritualnya atau tempat singgah, tadi ada tempat istirahat kan si sang penguasa Laut Selatan itu. Ya buktinya juga masih ada tradisi atau upacara-upacara atau ritual-ritual yang berkaitan tentang si Ratu Pantai Selatan ini. Ya terlepas dari unsur magis, unsur klinik ala Ratu Pantai Selatan, tempat-tempat yang tadi gue sebutkan memang cocok lah buat jadi tempat wisata gitu bagi kalian yang pengen wisata, kalian yang pengen ya healing bisa ke sana lah gitu. Jadi ya memang tempat-tempat itu bukan tempat-tempat yang tabu sebenarnya, memang tempat-tempat wisata. Atau mungkin kalau gue bisa berkonspirasi itu untuk menarik daya tarik wisatawan mungkin ya.
mitos-mitos kayak gitu. Ya itu pendapat gue pribadi sih. Tapi memang uh, cerita Nyi Roro Kidul ini atau Sri Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan cerita yang menarik banget buat gue bahas gitu, dari awal sampai akhir, sampai ya penulis cerita episode ini nih, itu tuh gue masih mencari informasi-informasi lanjutan tentang Nyi Roro Kidul gitu. Jadi memang mungkin gue boleh, tadi padi banget ya, gue dapet sebuah literasi yang menurut gue oke, karena berhubungan dengan Prabu Jayabaya. Nah, karena baru banget nih, makanya gue boleh bacain ya ke kalian ya. Jadi ada keterkaitannya, ada salah satu literasi yang menyebutkan keterkaitan antara Nyi Roro Kidul dengan Prabu Jayabaya gitu. Jadi dalam serat Darmo Gandul gitu, sebuah karya sastra Jawa Baru yang ya memang menceritakan jatuhnya Majapahit akibat serbuan Kerajaan Demak yang beberapa episode lalu pernah kita bahas. Nimas Ratu Angin-Angin yang merupakan ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa itu memiliki kerajaan Laut Selatan. Ini sebutan lain lah dari Nyi Roro Kidul, yaitu Nimas Ratu Angin-Angin. Jadi memang hampir seluruh isi serat Dharma Gandul itu merupakan bentuk turunan dari cerita Babat Kadiri nih. Nah, isinya kayak gini nih. Gue tertarik buat bacain isinya. Isinya adalah Samuksone Sang Prabu Jayabaya lan putrane putri kang aran Nimas Ratu Pagedongan. Buta Locaya lan Kyai Tunggul Wulung uga padha muksa. Nimas Ratu Pagedongan dadi ratuning Demit Nusa Jawa. Kutone ana segara kidul sarta jejuluk Nimas Ratu Angin-Angin. Sakabehe lelembut kang ana ing lautan, daratan serta kanan keringe tanah Jawa. Kabeh padha sumiwi marang Nimas Ratu Angin-Angin. Yang artinya, yang sudah diartikan, yaitu saat moksanya Sang Prabu Jayabaya dan putrinya yang bernama Nimas Ratu Pagedongan, Buta Lokaya dan Kyai Tunggul Wulung juga sama-sama moksa. Gitu. Nah, Nimas Ratu Pagedongan menjadi ratu makhluk halus Pulau Jawa. Kotanya berada di Laut Selatan, serta dijuluki Nimas Ratu Angin-Angin. Seluruh makhluk halus yang ada di lautan, daratan, serta kanan kirinya tanah Jawa, semua sama-sama takluk kepada Nimas Ratu Angin-Angin. Jadi tidak ada penyebutan Nyi Roro Kidul di dalam babat ini gitu. Nah, Serat Centini ini juga menyebut nama Ratu Angin-Angin sebagai pemilik istana di Laut Selatan. Jadi musuhnya dari Ratu Angin-Angin ini itu adalah buaya putih yang merupakan jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar, yang dimana dia merupakan Raja Medang Kaulan sebelum kedatangannya Aji Saka. Mungkin gue akan membahas tentang Prabu Dewata Cengkar dan Aji Saka next ya, karena gue pernah membaca literasi ini gitu. Tapi kan ini menarik juga gitu. Nah, dia memberi gelar Jaka Linglung yang saat itu masih belum memiliki nama sebagai Linglung Tunggu Wulung dan menjodohkannya dengan Nyai Blorong. Serat Centini menulis kesedihan Ratu Angin-Angin menjadi tunangan Aji Saka atas perantara Jaka Linglung. Itu ya memang banyak gitu ya literasi-literasi yang menyebutkan tentang Nyi Roro Kidul ini. Belum lagi kalau misalkan gue cerita tentang Babat Tanah Jawi yang merupakan literasi tertua yang menyebutkan tentang Nyi Roro Kidul. Nah, jadi soal percaya atau tidak percaya, kalau kita berbicara tentang mistis, ya kita harus mengesampingkan soal itu. Karena kisah Nyi Roro Kidul ini juga merupakan bisa menjadi sebuah hiburan gitu sebenarnya, terutama buat gue sendiri gitu. Karena orang-orang menyukai sejarah, orang-orang menyukai legenda, pasti ya banyak mengoret tentang kisah Nyi Roro Kidul ini. Bahkan sampai sekarang yang kita lihat, yang gambaran sosok ini, itu kita masih belum tahu bahwa itu benar Nyi Roro Kidul atau Sri Kanjeng Ratu Kidul. Dan ada sosok lain yang disebut Nyi Blorong,
kalau menurut versi yang gua rangkum sendiri secara pribadi, jadi Sri Kanjeng Ratu Roro Kidul merupakan roh suci yang mengangkat, yang memberikan suara gaib yang tadi sempat gue ceritain kepada Nyi Roro Kidul atau Putri Kadita. Dan akhirnya Putri Kadita menjadi sosok jelmaan atau sosok yang perwakilan dari Sri Kanjeng Ratu Kidul ini. Jadi Nyi Roro Kidul atau Putri Kadita merupakan sosok visual lah, bisa kita bilang sosok visual yang menggambarkan sebagai sosok penggambaran dari si Kanjeng Ratu Kidul, atau yang dia diangkat dalam literasi tadi, dia sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dan Nyi Roro Kidul mempunyai anak buah si Nyi Blorong, yang sebenarnya Nyi Blorong ceritanya hampir-hampir mirip dengan Nyi Roro Kidul gitu. Nah, mungkin itu cerita versi gue gitu kali ya, karena mungkin kalau kesimpulan yang gue ambil dari cerita-cerita yang gue dapat, Nyi Roro Kidul ini itu ya merupakan penjelmaan atau sosok yang harus ada digambarkan dari si Sri Kanjeng Ratu Kidul. Ya anggaplah kayak misalkan Sri Kanjeng Ratu Kidul ini kayak sosok gaibnya nggak bisa dilihat semua orang gitu kan. Nah akhirnya momok Nyi Roro Kidul ini itu dimunculkan gitu sebagai perwakilan, ini loh, lu tuh mirip sama gua dan lain-lain kayak gitu. Ini loh, ada sosok lain di belakang ini. Nah itulah yang informasi-informasi literasi-literasi yang bisa gua kasih ke kalian para sahabat rumput. Gue udah lama nggak nyebut sahabat rumput ya. Buat kalian para sahabat rumput gitu. Jadi ya percaya atau tidaknya semua tergantung kalian. Cerita ini merupakan cerita yang sebenarnya gue bawain, gue takut salah sebenarnya, karena ada beberapa orang, banyak orang bahkan yang mengidolakan Nyi Roro Kidul ini. Ya oke lah, segitu aja tentang kisah Sang Ratu Pantai Selatan, dua sosok yang berbeda. Ada Sri Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul. Ya maaf kalau ada salah atau kalau ada kurang dari kita. Kalau ya memang sahabat-sahabat rumput mungkin ada yang mau nambahin atau mau menyanggah, enggak kok bukan kayak gitu, boleh komen di bawah gitu kan. Ya silahkan salah-salahin saya juga nggak apa-apa, karena ketika disalahin gue akan tahu kalau informasi yang gue sebarkan itu salah gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat support rumput terus dengan segala isinya, karena bukan cuma misteri dan legenda, kita masih ada cerita horor yang dibawakan oleh ibu produser kita, ada Puput, dan juga ada cerita tentang kriminal dibawakan oleh satu orang. Ya nggak penting, lupa namanya itu. Ada ya namanya itulah, gue cari sendiri lah, gue lupa namanya. Ada Ica. Ya pokoknya kalian like, komen, terus subscribe, jangan lupa share ke sosial media kalian biar ya nambah-nambahin konten kalian lah gitu. Paling nggak dapat konten gratis kan dari kita. Oke, gue Wicak Rebo pamit undur diri, sampai bertemu di episode sejarah legenda misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.